Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Aulia Rahma dengan JP129 dari Politeknik Negeri Semarang dengan prodi Manajemen Pemasaran. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang Benchmarking Enterprise Resource Planning Odoo versus Oracle. Oke, langsung aja. Benchmarking Enterprise Resource Planning Odoo versus Oracle. Lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan benchmarking? Pengertian umum benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang sejenis. Sederhananya, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan bisa diukur dengan standar baku yang umum. Jadi, tujuan yang paling utama dari melakukan benchmarking adalah demi meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggap lebih baik. Study about ERP. ERP atau yang biasa disebut dengan Enterprise Resource Planning adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses bisnis di perusahaan. Aplikasi ini memiliki fitur untuk mengerjakan berbagai pekerjaan berulang secara otomatis. Selain itu, sistem ERP juga memiliki banyak manfaat seperti menghadirkan data real time hingga kemudahan proses pengambilan keputusan yang akurat. Bahkan beberapa software bisa dikustomisasi agar sesuai kebutuhan perusahaan. Dan proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian aktivitas bisnis yang menggunakan satu atau lebih input dan akan diproses sehingga menghasilkan output yang diperlukan untuk user. Contohnya seperti marketing dan sales, SCM, accounting dan finance, HRL. Lanjut. Mengapa ERP itu penting untuk bisnis? Walaupun setiap proses terlihat berbeda, proses bisnis ini sebenarnya sangatlah terkait antara satu dengan lainnya. ERP akan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dan memungkinkan adanya aliran informasi di antara mereka. ERP meminimalisirkan kemungkinan adanya duplikasi data karena menyediakan suatu data yang terintegrasi. Benchmarking atau perbandingan Odoo versus Oracle. Yang pertama ada pengertian. Pengertian Odoo sendiri adalah rangkaian aplikasi perangkat lunak manajemen bisnis yang mencangkup modul untuk CRM, akuntansi, inventaris, dan manajemen gudang, niaga, pemasaran, pembuatan situs web, dan banyak lagi. Sedangkan untuk pengertian Oracle itu sendiri adalah perangkat lunak yang membantu organisasi mengelola proses bisnis mereka, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen rantai pasokan. Oracle ERP populer karena dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi. Ada banyak pilihan untuk perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP di pasaran saat ini. Dua dari aplikasi perangkat lunak ERP yang paling populer adalah Odoo dan Oracle. Kedua aplikasi ini menawarkan berbagai fitur dan fungsionalitas untuk membantu bisnis mengelola operasi mereka secara efektif. Apa aja sih yang ditawarkan oleh keduanya? Yang pertama dari Odoo, pendekatan yang mencakup semua, tidak ada kompatibilitas ke belakang, lebih sedikit bug dan kerentanan, paket harga yang wajar. Lalu yang kedua ada Oracle, sistem manajemen basis data yang nyaman, skalabilitas, sederhana dan jelas, efektivitas biaya, perbaikan bug sistematis, fungsionalitas terbatas. Dan berikut ini ada perbandingan cangkupan akses user Odoo.
Odoo memiliki berbagai level akses pengguna yang dapat dikonfigurasi oleh administrator, seperti akses pengguna ke aplikasi tertentu atau hanya akses ke modul tertentu di dalam aplikasi. Selain itu, Odoo juga menyediakan fitur manajemen hak akses berbasis peran yang memungkinkan administrator untuk memberikan akses yang berbeda-beda berdasarkan peran pekerja, seperti manajemen, staf, atau pegawai. Untuk Odoo ada beberapa jenis pengguna dengan akses yang berbeda. Yang pertama ada pengguna umum, memiliki akses terbatas ke beberapa fitur dasar Odoo seperti kalender, catatan, dan pesan. Pengguna ini tidak memiliki akses ke fitur-fitur yang berkaitan dengan tugas bisnis atau akuntansi. Yang kedua, karyawan, memiliki akses lebih banyak ke Odoo, termasuk akses ke tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, seperti mengelola inventaris, membuat faktur, dan menerima pembayaran. Yang ketiga ada manajer, memiliki akses yang lebih tinggi ke Odoo, termasuk kemampuan untuk melihat laporan dan analisis bisnis, mengelola proyek, dan mengatur pengaturan aplikasi. Yang keempat ada administrator, memiliki akses penuh ke semua fitur dan data di Odoo, termasuk kemampuan untuk mengatur pengguna, membuat modul baru, dan mengelola konfigurasi aplikasi. Selanjutnya ada cangkupan akses user Oracle. Hak akses user pada Oracle Database dikenal dengan user privilege. Privilege dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem privilege adalah sebuah hak untuk user agar bisa mengeksekusi perintah ke database-nya. Yang kedua ada object privilege. Sedangkan object privilege adalah sebuah hak untuk user agar bisa mengakses objek-objek pada database. Perbandingan yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan oleh dua aplikasi ERP ini. Yang pertama Odoo. Odoo ERP merupakan aplikasi yang memiliki sifat open source. Dengan demikian, sistem ini bisa digunakan secara gratis dan bebas. Bahkan bisa dikustomisasi sendiri. Namun, Anda akan memerlukan tim IT yang memang memahami cara kerja ERP sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, Odoo ERP sudah dilengkapi oleh berbagai fitur. Selain versi gratis, ada juga software ERP Odoo dan versi Gold. Bila Anda menginginkan versi ini, Anda perlu membayar 3,7 juta rupiah tiap bulan ditambah biaya implementasi yang berkisar 50 juta rupiah. Namun sayangnya biaya tersebut hanya terbatas untuk 15 user saja. Sedangkan untuk Oracle itu sendiri, harga yang perlu dikeluarkan untuk aplikasi ini mulai dari 15 juta rupiah per bulan atau 180 juta rupiah setiap tahunnya. Terdapat juga biaya implementasi mulai dari 3 juta rupiah. Sayangnya sistem ini juga mempunyai jumlah user yang terbatas sehingga perlu menambah biaya sebesar 1,5 juta per bulannya untuk masing-masing tambahan user. Yang ketiga ada bisnis yang cocok untuk keduanya. Yang pertama ada Odoo. Untuk Odoo sendiri ada pengecer, termasuk e-commerce online dan bisnis fisik, perusahaan jasa, perusahaan pemasaran, manufaktur, distribusi, pelatihan, konsultan dan mitra Odoo, perusahaan IT dengan pengembang terlatih, kantor akuntan, dan lain sebagainya. Untuk Oracle itu sendiri ada Telkom, Telkomsel, Pertamina, PLN, Lintasarta, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada tampilan UI dan UX. Yang pertama itu ada tampilan login. Dari tampilan login ini, Odoo memiliki tampilan yang lebih berwarna dan posisi kolom log ini berada di tengah, menjadikan pengguna lebih mudah fokus dan menarik. Sedangkan di Oracle itu sendiri memiliki warna-warna yang monokrom dan hampir sama seperti Odoo, posisi kolom loginnya di tengah. Yang kedua, untuk tampilan UI dan UX adalah di homepage. Homepage pada Odoo ini terlihat Odoo dilengkapi dengan simbol-simbol aplikasi yang berwarna. Sedangkan untuk Oracle itu sendiri hanya terdapat satu warna saja. Selanjutnya ada invoice. Invoice Odoo memiliki tampilan lebih modern dan terdapat nama customer, sedangkan invoice di Oracle terdapat cukup rumit terlihatnya dan tidak terdapat nama customer serta alamatnya. Selanjutnya ada sales order. Sales order ini di Odoo terlihat lebih simpel dan modern, sedangkan di Oracle terlihat terlalu padat sehingga kurang menarik di mata pengguna. Selanjutnya ada purchase order. Purchase order
terlihat di Odoo tampilannya juga simpel dan menarik, serta mudah untuk menambah item produk, sedangkan Oracle itu sendiri terlihat masih terlalu padat dan untuk penambahan item masih harus manual diketik satu-satu.